Perkembangan sektor migas tentunya dengan situasi kondisi harga yang saat ini sangat memprihatinkan bagi kita, bagi produsen, juga dilihat dari segi perkembangan dalam negeri juga sangat prihatin. Pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh para pemain industri saat ini adalah berapa lama harga ini akan bertahan serendah ini, dan apakah ini merupakan level yang sudah level terendah yang dicapai. Saat ini kita tahu bahwa dunia migas kita sedang mengalami masa yang sangat sulit di luar dari tadi harga. Kita tahu bahwa indikasi atau indikator-indikator utama dalam dunia migas, khususnya hulu, karena saya dalam hal ini berkecimpung di bidang hulu migas, tidak menunjukkan indikator yang menyenangkan. Apa indikator itu? Ada dua hal utamanya. Satu adalah masalah produksi, yang kita tahu produksi sudah menurun dalam lebih dari 10 tahun terakhir ini, turun dengan angka yang sangat pesat. Kita lihat sekarang antara 5-10% per tahun turunnya produksi migas kita, khususnya minyak. Tapi yang lebih kita harus lebih waspada adalah yang namanya reserve replacement ratio ya. Sudah sejak mungkin 3 tahun terakhir ini reserve replacement ratio kita sudah di bawah 70% atau 0,7. Dalam arti kata kita memproduksi, laju produksi kita lebih cepat daripada laju penemuannya. Kalau kita kondisi reserve replacement ratio kita berlanjut kayak gini, cadangan minyak kita memang benar-benar habis. Kami merasakan dari pemain industri bahwa khususnya para birokrat yang kuncinya, ya, pejabat-pejabat kunci dan pejabat tinggi itu sudah bisa berempati dengan permasalahan industri kami, dan mereka lebih terbuka untuk mendengar masukan dari industri. Perlu disadari juga bahwa industri migas di Indonesia sangat diregulasi atau dipantau atau diawasi oleh pemerintah melalui SKK Migas. Jadi hampir segala sesuatunya yang kami lakukan, apakah itu yang namanya berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pengadaan, itu semuanya menjadi pantauan pemerintah. Dan standar yang kita gunakan dalam industri migas sudah merupakan standar internasional, khususnya di bidang lingkungan, khususnya di bidang keselamatan. Ini merupakan pertanyaan yang sangat klasik sekali, sering ditanyakan. Karena dulu yang memutuskan hanya satu orang, yang namanya Presiden Soeharto. Walaupun orang-orang asing itu mengatakan bahwa iklim investasi di Indonesia itu saat ini sulit, mereka sangat empati dengan Indonesia. Ya, dan oleh karena itu makanya kita masih melihat perusahaan-perusahaan besar yang masih bertahan di Indonesia. Kita masih melihat investor-investor yang masih melirik ke Indonesia. Karena mereka menghargai usaha kita sejak tahun 98. Mereka melihat memang ini merupakan transisi yang harus dihadapi oleh Indonesia, tinggal sekarang kembali ke kita sendiri. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Menteri SDM, dengan dikeluarkannya keputusan Menteri nomor 38 tahun 2015 yang merupakan usaha dari IPA dan industri untuk meyakini pemerintah bahwa industri unconventional atau non-konvensional atau minyak non-konvensional atau minyak dan gas non-konvensional
kalau tidak diberi perubahan tidak akan berkembang.